Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yakin Jafar, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, Pak akan menampilkan beberapa gambar yang akan ada di samping Pak. Dari gambar ini, kita bisa lihat, kita bisa perhatikan bahwa gambar ini sesungguhnya adalah merupakan sebuah cerita yang disebut dengan cerita fantasi. Dari gambar ini juga, kita sudah bisa menebak bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang seperti apa. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tadi sudah Pak sampaikan bahwa cerita fantasi itu pada intinya adalah sebuah cerita yang berdasarkan hasil imajinasi dari pengarang atau penulis itu sendiri. Nah sekarang Pak akan berikan contoh atau Pak akan menampilkan struktur dari cerita fantasi. Ada strukturnya loh. Yang pertama, seperti pada gambar di samping. Struktur dari sebuah cerita fantasi itu diawali dari orientasi. Yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Oke, anak-anak sekalian yang berbahagia, tadi Pak sudah sampaikan bahwa struktur dari sebuah cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu adalah pengenalan, perkenalan. Di dalam orientasi itu harus disebutkan siapa nama tokohnya, karakter tokohnya seperti apa, perilaku tokohnya seperti apa, latar tempat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, disebut komplikasi. Komplikasi itu di dalamnya berisi tentang ramuan sebuah masalah atau peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita itu tersebut. Dan ditutup dengan resolusi atau penyelesaian masalah. Jadi dari masalah tadi kemudian akan ditingkatkan atau akan diberikan sebuah penyelesaian atau sebuah resolusi atau sebuah solusi. Sehingga dari cerita fantasi tersebut kita sudah bisa memahami bahwa cerita itu dia berangkat dari mana, tengahnya di mana, dan diakhiri dengan apa. Oke anak-anak sekalian yang berbahagia, tadi Pak sudah uraikan dengan panjang lebar tentang struktur dari teks cerita fantasi. Sekarang kita perhatikan slide di depan. Ini adalah ciri-ciri dari cerita narasi. Di dalam cerita narasi tersebut pasti ada ciri-ciri yang melekat. Yang pertama, di dalam cerita narasi tersebut pasti ada ide yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh dunia hayal dan dunia nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti ada keanehan dalam cerita tersebut, misalnya sihir, penggunaan magic, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut, latar dalam cerita teks fantasi atau cerita fantasi tidak dibatasi oleh dunia hayal, tidak dibatasi oleh dunia maya dan dunia nyata, tidak dibatasi ruang dan waktu, latar tempatnya. Yang berikut, dalam cerita fantasi pasti memiliki keunikan-keunikan tersendiri pada tokoh. Dari cerita fantasi tersebut, hal-hal yang tadi Pak sampaikan, sehingga cerita fantasi itu juga bisa disebut sebagai cerita fiksi. Anak-anak sekalian berbahagia, dari penjelasan Pak start dari awal sampai terakhir, itu kita bisa menyimpulkan bahwa cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang tidak ada di alam nyata. Oleh sebab itu, cerita ini membutuhkan imajinasi khusus dari pengarang untuk mengembangkan sedemikian rupa sehingga cerita itu bisa dibaca, didengar maupun ditonton dengan enak. Oke, sampai di sini dulu materi yang Pak sampaikan tentang cerita fantasi. Semoga bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Dan kita akan berjumpa pada lain waktu.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.